We always ask, where is the future going to take us? But the real question is, where are we going to take the future? The next platform and medium will be even more immersive, an embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. And we call this the metaverse. And you're going to be able to do almost anything you can imagine. Get together with friends and family, work, learn, play, shop, create, as well as entirely new categories that don't really fit how we think about computers or phones today. Hai, Metaverse adalah terminologi yang begitu populer belakangan ini. Suatu dunia yang sama sekali baru. Sebuah realitas maya yang digadang-gadang akan jadi sesuatu yang mainstream di masa depan. Lompatan kepada pengalaman yang berbeda. Tadinya saya berpikir Meta hanyalah sebuah nama, seperti Miss Meta, guru sekolah anak saya, atau si Meta, anak ibu Susi yang lucu itu. Tadinya saya berpikir Meta hanyalah rebranding dari Facebook Company yang sejatinya memiliki banyak entitas bisnis, seperti halnya Alphabet bagi Google. Atau mungkin ini adalah sebuah langkah strategis perusahaan untuk membersihkan namanya dari isu pelanggaran privasi, eksploitasi data pengguna yang gencar dialamatkan kepada Facebook beberapa tahun terakhir. Barangkali semua itu benar. Tapi ternyata bukan cuma itu. Meta adalah sebuah visi besar untuk mengubah bagaimana cara kita hidup. Dunia yang sama sekali baru, jauh melampaui apa yang dapat kita bayangkan hari ini. Melalui Metaverse, Zuckerberg, the big boss, salah satu orang paling berpengaruh di dunia, berencana untuk menciptakan dunia distopia yang terasa nyata. Sebuah dunia virtual tanpa batas, di mana orang bisa berinteraksi, bekerja, bermain, dan melakukan hampir semua hal, persis seperti yang sering kita saksikan di film-film Hollywood. Itu adalah sebuah mimpi besar yang sesungguhnya mengerikan. Di video ini, kita akan mengulas topik mengenai Metaverse. Saya akan coba menjelaskan dengan cara yang paling mudah tentang apa itu Metaverse, perkembangan, teknologi, adopsi, serta potensinya di masa depan. Selain itu, saya juga akan mengajakmu untuk mengamati fenomena sosial, merujuk pada riset dan referensi ilmiah. Saya akan menunjukkan keburukan yang dapat ditimbulkan oleh teknologi saat ia digunakan secara berlebihan. Saya juga akan menjelaskan mengapa Metaverse adalah sebuah visi yang berlebihan, pengalih perhatian, bahwa itu hanyalah mimpi di siang bolong penuh iler dari perusahaan pelanggar privasi penuh skandal pencurian data terbesar di dunia. Mari kita mulai. What is the metaverse? Metaverse. In the metaverse. The metaverse will be the successor to the mobile internet. Metaverse atau meta semesta adalah iterasi dari realitas virtual bersama melalui internet dalam seluruh spektrum augmented reality. Didefinisikan secara bebas sebagai dunia online di mana orang-orang berinteraksi menggunakan avatar digital. Istilah metaverse sendiri pertama kali muncul dari penulis sains fiksi Neil Stephenson di novel berjudul Snow Crash yang dirilis pada 1992. Sudah cukup lama sebelum menimbulkan kehebohannya sekarang. Pada dasarnya, sejak dahulu manusia memang selalu memiliki kebutuhan untuk melakukan eskapisme dari dunia nyata akibat beragam masalah yang ada, ditandai dengan kehadiran beraneka macam drugs yang memicu ilusi dan halusinasi, menyusul kemudian perangkat audio, televisi, film, dan video game. Kehadiran internet lalu membuat kita seperti menemukan dunia baru yang kita sebut sebagai dunia maya. Ini tak cuma membuat kita dapat mengakses apapun, melainkan juga semakin giat menciptakan beragam teknologi untuk mengelabui indera yang kita miliki. Tapi seolah tak pernah puas, Metaverse menawarkan sebuah lompatan yang jauh lebih hebat lagi. Bayangkan sebuah lingkungan dan ekosistem virtual di mana kita bisa masuk ke dalamnya, menjadi avatar digital di dalam dunia yang katanya tanpa batas, di mana kita bisa saling berinteraksi, melakukan pertemuan, bekerja, dan bermain. Semua itu bisa dilakukan tak hanya sekedar melalui layar. Sekilas nampak tak mungkin, bukan? Sama seperti kakek nenek kita yang tidak pernah membayangkan teknologi email, video call, GPS, bahkan uang virtual sebagaimana yang sekarang jadi sesuatu yang sangat mainstream.
Masalahnya adalah Facebook, sebuah perusahaan monopolis yang menguasai data, perilaku, kecenderungan, dan bahkan seringkali memanipulasi keinginan, kehendak, pilihan, dan relasi sosial kita dengan cara yang begitu sadis dan elusif. Bagi perusahaan seperti itu, sesuatu yang tidak mungkin dapat saja menjadi mungkin. Tapi tunggu dulu, bukankah apa yang membuat kakek nenek kita terkejut, email, video call, GPS, uang virtual, adalah semua tentang teknologi yang membantu dan mempermudah hidup dan pekerjaan kita sebagai manusia? Sementara Metaverse adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Yang pertama hanyalah soal mengubah cara, tetapi yang kedua adalah mengubah substansi sekaligus esensi kehidupan. Dan apabila sosial media dapat menimbulkan masalah saat ia digunakan secara tidak tepat, di mana itu membuat yang jauh semakin dekat dan yang dekat semakin jauh, hidup penuh dengan ilusi dan bikin kecanduan, maka tak terbayangkan degradasi apa yang dapat ditimbulkan Metaverse bagi hidup kita. Jean Baudrillard, seorang filsuf, pemikir postmodern paling penting di dunia, pencetus teori terkenal mengenai hiperrealitas dan simulasi yang mengacu pada alam nyata dan fana, bahkan sudah sejak puluhan tahun lalu, meramalkan revolusi simulakra yang akan dialami oleh manusia. Simulakra merupakan sebuah realitas semu atau hiperrealitas yang menciptakan satu kondisi yang amat buruk. Di dalamnya, kepalsuan berbaur dengan keaslian, masa lalu berbaur dengan masa kini, fakta bersimpang siur dengan rekayasa, tanda melebur dengan realitas, dusta bersenyawa dengan kebenaran, kategori-kategori kebenaran, kepalsuan, keaslian, isu, realitas seakan-akan tidak berlaku lagi di dalam dunia seperti itu. Sungguh mengerikan. Kondisi itu pada akhirnya akan menimbulkan krisis multidimensional sebagaimana yang sudah mulai kita alami saat ini akibat penggunaan sosial media yang berlebihan. Lalu apa yang bagus dari Metaverse? Di sisi yang berbeda, tentu saja Metaverse juga menciptakan peluang baru, lahan baru, kreativitas baru yang melibatkan sejumlah pengembangan dari gabungan virtual reality dan sejumlah teknologi lain. Saat ini, selain Facebook, ada Microsoft dan beberapa perusahaan lain, terutama gaming company, yang memang pekerjaannya menciptakan dunia hayal untuk turut serta dalam pengembangan Metaverse. Blockchain dan NFT juga turut serta dalam hype ini. Saat ini keduanya sudah digunakan sebagai platform dan alat bayar untuk aneka benda virtual, mulai dari item-item di dalam game hingga digital real estate yang aneh tapi nyata, atau lebih tepatnya, aneh tapi maya. Saya bukan seorang gamer, saya hanyalah pengagum blockchain yang tahu jika teknologi ini bersama dengan NFT akan begitu fit saat dipadukan ke dalam dunia virtual. Tapi saya juga tahu jika itu akan jauh lebih berguna saat digunakan di dunia nyata untuk mengatasi berbagai masalah seperti pelindungan data, hak cipta, paten, royalti yang selama ini begitu pincang. Dan meski blockchain saat ini kian populer dalam game, kita tahu saat Metaverse kemudian merangkulnya, maka itu pada akhirnya hanya akan dikuasai oleh segelintir kapitalis yang membuatnya seolah menjadi dunia tanpa batas, tetapi sesungguhnya akan jauh lebih terbatas karena seluruh hal akan mereka coupling dan kuasai sedemikian rupa. Tentu saja ini akan melanggar prinsip blockchain yang decentralized, mata uang kripto yang anonim dan rahasia, NFT yang unik dan inklusif. Bagi Facebook sendiri, Metaverse akan menjadi lahan baru untuk mengoleksi data, mengeruk penghasilan, dan mengisinya dengan iklan. Besar kemungkinan, nantinya dunia virtual tanpa batas itu dapat diakses menggunakan perangkat headset virtual reality, kacamata augmented reality, ponsel pintar, dan sejumlah perangkat lain. Terdengar keren, tetapi sesungguhnya itu seperti menghidupkan pasien yang sudah lama koma. Wah, gila. Ih, bagus banget ini. Ih, kayak nyata ya. Widih. Wah, ini kayak nyata banget ini. Awas. Ih. Waduh, ada kalajengking. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bro, 1, gua nge-gym dulu ya. 3, 4, 5, 6. Sayang. Kamu cantik deh. Gemes deh sama kamu. Nanti kita mau kemana?
Sayang, kita mau kemana? Pergi yuk. Virtual reality dan augmented reality, jika kita boleh jujur, sejatinya merupakan satu dari banyak teknologi yang tidak berkembang kalau tidak mau disebut gagal. Diprediksi sebagai hal baru yang akan tumbuh besar dan merevolusi wearable technology, VR yang telah eksis lebih dari 2 dekade justru mengalami kemerosotan dan decline baik dari sisi penjualan maupun perkembangannya. Jangankan untuk dipakai pada hal yang lebih tidak biasa, seperti bekerja, pacaran, atau berkumpul bersama teman, bahkan untuk aktivitas yang sebetulnya cocok, VR pun masih kurang populer. Lihat saja, tidak ada terlalu banyak gamer yang menggunakan perangkat VR. Beberapa proyek yang berhubungan dengan ini juga seperti mati suri meski kebanyakan digarap oleh perusahaan teknologi paling besar. Sebut saja nama-nama seperti Oculus, Google Glass, PSVR, dan produk lainnya yang seperti melempem di pasaran. Problematika mungkin timbul dari berbagai faktor, mulai dari urusan desain, harga jual yang masih kelewat mahal, hingga efek samping di mana riset menunjukkan jika VR dapat menyebabkan mata kabur, ketidaknyamanan penglihatan, kelelahan visual, dan lain sebagainya. Ironisnya, dalam Metaverse, perangkat VR adalah salah satu hal yang primer dan menjadi alat untuk masuk ke dunia virtual. Gambarannya barangkali mirip seperti film Ready Player One, blockbuster tahun 2018 yang bercerita tentang kehidupan di tahun 2045. Dikisahkan jika hidup di tahun tersebut tidaklah menyenangkan bagi kebanyakan populasi, maka alih-alih hidup dalam dunia nyata, banyak orang memilih untuk menghabiskan waktu dalam realitas virtual. Sebuah film yang seru, menyedihkan, sekaligus mengharukan. Meski demikian, kelak dalam metaverse sesungguhnya, pelarian ke dunia virtual yang dianggap privat dan rahasia, nyaman dan tanpa batas, justru akan memberikan implikasi yang sebaliknya. Setiap langkah, tindakan, dan aktivitas yang dilakukan di dunia virtual membuatnya dapat lebih mudah di-tracking, diukur, direkam, dianalisa, lalu digunakan untuk kepentingan apa saja. Siapapun yang nanti menjadi penguasa realitas ini akan memiliki akses ke jumlah data yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini berarti kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Eksploitasi data untuk menghasilkan banyak uang darinya sudah jadi bisnis model yang dijalankan Facebook selama bertahun-tahun, dan Metaverse tak akan jauh berbeda. Hi. For the next week, I'm going to be eating, sleeping, working, and playing in virtual reality. Starting now. Jack Wilmot, sutradara dan penulis, dalam sebuah video di channel YouTube Disrupt yang sudah ditonton lebih dari 24 juta kali, mencoba untuk menggunakan VR selama seminggu dan menceritakan pengalamannya. Pada akhir eksperimen, ia kemudian membuat beberapa kesimpulan. I have never appreciated the smell of outside air so much. One thing we cannot replicate is nature. We can do it visually and auditorily, but there's something about the energy of outside that is amazing. Metaverse sesungguhnya memang belum ada, masih cita-cita. Jika pada akhirnya pun ada, itu mungkin masih perlu beberapa tahun lagi. Dan kita tahu, VR di masa depan, VR yang akan digunakan dalam Metaverse mungkin akan jauh lebih sederhana, ringan, mudah digunakan, dan murah saat telah diproduksi secara massal. Ini berarti generasi Z dan generasi berikutnya, yaitu generasi Alpha, yang diprediksi akan menjadi pengguna Metaverse. Sayangnya, itulah PR terbesar bagi Metaverse. Kebanyakan kita adalah generasi Y atau millennials, yakni yang lahir pada tahun 1981 hingga 1996. Jika rambutmu sudah mulai beruban banyak dan lebih sering encok, maka kemungkinan besar kamu adalah generasi X. Dan bapakmu yang kini sudah jadi engkong itu bisa jadi adalah baby boomers. Dalam ilmu sosiologi populer, masyarakat dikelompokkan secara sederhana dalam berbagai generasi untuk mempelajari karakteristik, preferensi, dan nilai moral menurut zaman dan era yang sama dalam perjalanan hidup mereka. Sebagai contoh, kita, para millennials, adalah generasi yang paling sibuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan mengalami transisi ke medium digital. Kita jugalah
generasi yang dianggap paling kecanduan dengan gadget, internet, sosial media, akibat kelewat latah saat menggunakannya. Para millennials mengembangkan dan menciptakan berbagai teknologi baru yang disambut oleh Gen Z, yang kadang sok tahu, yang kadang kepinteran, yang memang telah menggunakan teknologi digital sejak usia muda dan merasa nyaman dengan internet dan media sosial. Gen Z adalah orang-orang atau bocil-bocil nyebelin yang lahir pada tahun 1996 hingga tahun 2010. Lalu lahirlah generasi Alpha. Generasi Alpha adalah generasi paling muda yang hidup saat ini. Nama generasi ini diberikan pada anak-anak yang lahir pada tahun 2010 hingga tahun 2025 mendatang. Generasi ini tumbuh dengan dikelilingi oleh teknologi sebagai hiburan. Kebanyakan dari orang tua mereka, para millennials, adalah pengguna teknologi dan media sosial, sehingga generasi Alpha akan sangat erat dengan teknologi. Generasi Alpha dinilai memiliki pandangan yang lebih terbuka dan maju dari generasi sebelumnya. Namun begitu, tidak seperti orang tuanya, generasi ini didapati tidak begitu kecanduan terhadap teknologi. Meski mereka adalah generasi pertama yang lahir di dunia serba digital, mereka ternyata tidak kecanduan pada teknologi, layaknya orang tua milenial mereka yang kerjanya selfie melulu atau terbiasa foto makanan sebelum disantap hanya untuk memamerkannya di sosial media. Dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Bino Studios yang meneliti 2000 anak generasi Alpha di Inggris, termasuk orang tua mereka, disebutkan bahwa generasi ini memiliki keseimbangan antara menggunakan teknologi dengan aktivitas fisik maupun sosial. Hampir setengah dari objek penelitian malah cukup sering menghabiskan waktu tanpa perangkat teknologi, di mana mereka akan menikmati beragam aktivitas fisik seperti bermain di luar ruangan, serta membuat kerajinan tangan. Inilah yang terjadi pada anak-anak saya, para Alpha. Roblox adalah game favorit mereka. Saking doyannya, hadiah yang sering mereka inginkan saat berulang tahun atau ketika menyelesaikan tugas adalah Robux, duit-duitan di dalam game yang bisa dipakai untuk membeli baju, topi, mobil, rumah, dan berbagai macam item lucu di dalamnya. Roblox sendiri merupakan permainan yang dianggap sangat dekat dan mewakili teknologi metaverse. Namun meski mereka suka bermain game atau menghabiskan waktu dengan tabletnya, tetapi mereka akan langsung meninggalkan itu semua saat diajak bermain keluar rumah, jalan-jalan, atau bertemu dengan teman-temannya. Maka menemukan keseimbangan hidup antara dunia nyata dan dunia digital, serta virtual, adalah apa yang akan dilakukan generasi Alpha. Inilah tantangan terbesar bagi Metaverse. Tapi apapun itu, bagi saya, Metaverse hanyalah mimpi di siang bolong. Semua tentang dunia hayal yang akan jadi hayalan untuk selamanya. Sebab itu bukanlah hidup. Saya sendiri adalah pengguna teknologi. Saya supporter besar dari teknologi yang digunakan untuk membantu hidup manusia. Saya tidak anti perkembangan zaman. Tapi bagi saya, teknologi hanyalah sebuah cara, bukan substansi, apalagi esensi kehidupan. Sebab sebagaimana anak-anak saya adalah orang pertama yang akan mematikan handphone dan melemparnya begitu ada kesempatan untuk menikmati dunia yang nyata, dengan pemandangan yang nyata, bersama teman-teman yang nyata, untuk melakukan hal-hal yang nyata pula. Dan masa depan adalah masa depan. Kita akan terus maju dan maju. Tapi teknologi, sebagaimana setiap hal, memang harus selalu dikunyah dan tak boleh ditelan mentah-mentah. Bagi saya, arah terbaik dari masa depan adalah tentang menemukan teknologi yang dapat memudahkan dan membantu kita membuat umat manusia semakin sejahtera, semakin dekat, dan hidup rukun damai bersama-sama. Teknologi bukan tentang menyelesaikan segala persoalan dengan menyediakan ruang pelarian menuju dunia virtual yang penuh kepalsuan dan bintang-bintang. Dan iklan-iklan. Saya, Rianto Astono.